kultur bakteri. Kultur bakteri ini ada bakteri ini sebenarnya banyak di pasaran. Nah, kita kan mau bertanya. Ini ada Lactobacillus lengkap ya. Ada Pseudomonas, ada Nitrobacter, ada Bacillus macam-macam. Ini lengkap. Tergantung kita mau pakai yang mana, ya kan? Dalam bakteri ini mana yang sekiranya ada makanannya atau anunya itu yang bisa hidup, atau klasternya yang mau buat berkembang. Tergantung kita yang mau kita pakai mana. Yang lebih dominan misalnya kita pakai Nitrobacter atau Nitrosomonas, ya klasternya untuk bakteri itu yang kita kasih. Kalau kita pakai Bacillus atau Lactobacillus, ya bakteri ya, klasternya itu harus kita kasih ya untuk berkembangnya dia. Kalau media itu tempat hidup dia. Bisa aja ada dua sistem kita pakai pengembangan bakteri, yaitu aerob sama anaerob. Itu secara tidak pakai tambah oksigen, misalnya di menggunakan oksigen. Kalau anda pakai oksigen, kita pakai oksigen ini kita tutup nanti. Tapi kalau pakai oksigen biasa kita pakai blower. Rasa lebih tahu, banyak yang pintar sudah. Cuma ini yang nggak tahu aja yang kita kasih tahu. Daripada kita pakai bakteri di satu botol pakainya sekali, kan lebih baik dikembangkan. Makan jadi banyak. Tapi lihat, kalau beli itu dilihat. Jadi pangkat berapa, ya? Kali berapa, pangkat 1000, berapa ribu. Kalau kita bikin sendiri bakteri dari pengembangan sendiri sangat lama, makan waktu 2 bulan. Banyak bakteri itu dihasilkan banyak sekali dari tanaman, dari hewan, tergantung mau bakteri apa. Tapi ya perlu bibitnya, perlu waktu lama, bisa 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, tergantung bakterinya, tergantung pangkatnya ya. Ini beli, tapi di situ ada kandungannya semua, kan nggak dikasih tahu mereknya, nanti promosi lagi supaya tidak dikira promosi. Ini yang jelas ada Lactobacillus dan Pseudomonas, terus kita tambahin ini juga bakteri, sama aja, ini ragi ya, ragi ini ada bakteri. Jadi kita pakai satu jerigen ininya 1 botol, jadi kita pakai lagi 25 gram lah ya. Kita hancurkan. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman ya, siapa tahu. Kurasa semua sudah tahu, banyak di YouTube cara
kultur itu banyak sekali, tapi macam-macam bakteri, kan bakteri, virus saja bisa di kultur, bisa dikembangkan, bakteri yang bisa dilihat. Ini untuk aja ini tergantung kita mau bakteri apa. Misalnya pakai Pseudomonas, itu pasternya apa, yaitu mengurainya apa, yaitu yang kita kasih paster, kita kasih itu kan mengurai misalnya bakteri. Kalau Pseudomonas ya mengurai nitrit, ya kita kasih apa dia yang banyak bisa dilihat, bisa dipelajari. Makanya kita minta kita ya berdasarkan pengalaman aja. Ini lebih simpel. Ini gula. Kalau bisa pakai tetes, molase. Biasa orang pakai molase. Kalau untuk di empang besar tidak bisa pakai jerigen begini, kulturnya kan banyak, pakai drum, kan dosisnya nggak banyak. Enggak, kalau misalnya pakai drum, kalau untuk berhektar, kalau untuk empang besar pakai itu 100 kilo, manunya 50 gram kakinya, 100 kilo. Enggak. Terus bakterinya bisa pakai argon, bisa pakai segala macam yang dibutuhkan, dan super NP banyak, nggak usah disebutkan anunya, banyak, karena ini skala kecil, empang kecil, kita cukup pakai ini. Apalagi pemelihara lele, pemelihara nah ini gula tetes bisa, gula aren bisa, kan macam-macam bisa, yang penting mengandung gula. Terus ini aku pakai saponin karena udang. Kalau udang tanaman bisa pakai saponin, tapi kalau ikan jangan, lebih baik pakai dedak ya. Kalau dalam satu ini belilah dedak murni 1 kilo, dedak murni 1 kilo, dedak murni 1 kilo, tapi yang murni, jangan yang ampas saja, apa saja yang diperkirakan lah. Dan terus molase atau gula yang kadarnya ini, gula itu ya 13% bisa sampai 30, tergantung kalau molase, kalau tetes itu berapa. Kita pakai 1,5 liter. Protein juga begitu, protein kalau dalam satu gini saya pakai 0,5 kilo lah, itu protein. Tepung ikan kah, tepung, pokoknya banyak lah yang mengandung protein, banyak. Telur, kalau telur ini pakai 10 biji, enggak, kalau telur satu ini yang jenis lakto, kita anukan lakto, Pseudomonas. Kalau Bacillus pakai ini aja, karbohidrat aja itu bisa. Pakai protein, ini gula. Sebenarnya
karbohidrat itu mengandung gula juga, hanya itu tapi kan kurang supaya perkembangannya lebih bagus. Ini kita tumbuk dulu. Ini kalau untuk tanaman bisa pakai sablonen, udang kalau anu pakai dedak. Jagung, ubi, semua yang mengandung karbohidrat. Untuk bacillus, jagung, itu juga ambil sarinya, ininya ampasnya enggak usah. Kalau untuk ikan jangan pakai ini ya, ikan mati nampak semua. Kalau udang, tanaman itu kan pakai bacillus sama bacillus sama nasi itu siapanya akan dipakai, kita nggak hafal juga tapi tahu. Ntar kita tambahin airnya. Biar ampasnya itu. Ini bagus sebenarnya untuk udang. Ini pernah aku gunakan dulu kalau di Empang, aku sering pakai juga. Kalau dulu musim spot aku pakai fermentasi, tapi ya ini kalau zamannya windu ini, tapi ada juga tambahannya yang sangat spesial untuk spot. Kalau ini untuk Mio kemarin aku coba bagus. Karena apa? Kan biasanya Mio itu terserang kalau kualitas air kurang bagus, bukan di dasar aja tapi yang terlarut juga. Menghilangkan protein larut itu susah karena kelebihan pakan, bisa kotoran yang terus dari plankton dari susah. Kita kasih ini, itu bagus sekali kalau pakai ini. Karena apa? Setelah kita kincir atau kita blower, maka itu keluar susahnya. Sama kayak kita pakai apa itu namanya, pakai skimmer, sama pakai skimmer, jadi membuang protein terlarut. Kalau skimmer itu kan cara mengambil proteinnya kan pakai blower supaya berbusa. Kalau pakai ini setelah berbusa kan nanti kendap. Kalau sudah kendap bisa diuraikan nama itu, tapi yang bagus pakai bakteri yang bisa. Ini aku pakai 25 gram. Habis itu ini gula.
Sebenarnya fungsi sama teknik harus balan. Kita menguraikan amonia misalnya, ya kan, menggunakan bakteri, menggunakan atau menguraikan nitrat ya. Jadi, itu kan harus balan antara kita kasih bakteri. Kalau kita kasih bakteri terus oksigen di situ kurang mencukupi, ya tidak bagus juga, ya tidak bisa mengurai sesuai, harus kita imbangi. Begitu juga kalau kita mau menguraikan protein di atas, biar kita kasih apapun, tapi kalau kita metodenya di dalam empang atau tekniknya penggunaan blower tidak bisa, itu perlu diperhitungkan, ya kan? Perlu diperhitungkan semua itu, diperhitungkan matang, terus kualitas air itu. Dulu aku pernah, kalau di empang sudah keliling. Lama ini tidak di empang, makanya tidak tahu. Kayak 10 ya. Pernah di Kawuni, pernah di Sam, pernah di tadi telur kuningnya aja ya. Sudah, kakinya sudah. Ini bagus. Kalau aku dulu untuk white spot itu ditambahin rempah, sebab dulu kan kita tidak boleh menggunakan antibiotik. Jadi dulu pertama pakai antibiotik, ya. Tapi tidak boleh. Kalau virus itu kita bukan dengan cara membenturkan mereka. Yang sudah kena kan ada kekebalan, panjang cerita. Kalau white spot itu saya bilang satu kepahan itu bisa menghilangkan white spot. Sering dipakai kami sudah itu. Kalau ini nunggu nanti.
Jadi sebenarnya bagus bikin sendiri, tapi harus punya keahlian, karena kita bisa pakai cuma berapa aja itu bakteri, jadi tidak saling kompetitor, ya kan? Yang sekiranya kita perlukan itu yang kita pakai. Itu sih ini bakteri. Bakteri menguntungkan itu bisa sering digunakan orang, tapi ada juga bakteri yang tidak menguntungkan, itu bisa menguntungkan untuk kita dalam pemeliharaan, dalam budidaya. Itu jangan fokus sama bakteri yang menguntungkan aja, ya. Ada bakteri itu yang bagus, yang tidak menguntungkan, bakteri jelek tapi menguntungkan bagi budidaya. Terutama udang, apalagi ini musim penyakit katanya orang, yang merah katanya banyak bawaan dari bibit, bawaan dari lahiran, bawaan dari pakan. Sudah, baru tinggal kita penuhi sampai segini. Setelah dipenuhi, tutup rapat. Ini tunggu dulu. Ini kalau sudah agak bau baru dimasukkan. Sebenarnya besok bikinnya, ini besok. Tunggu ini semua jadi semua. Ini besok. Sebenarnya dijadikan satu semua. Tapi besok ini belum jadi. Ini ada bakteri yang kita kembangkan sendiri, kan? Sama ini juga besok. Ini sebenarnya juga ini pengembangan bakteri sendiri. Ini besok baru kelihatan. Itu dimasukkan ke sini. Nah, kalau ini karena yang kita butuhkan bakteri lain kita butuhkan untuk saya. Ini untuk saya juga. Kalau untuk kalian mungkin budidaya ikan atau tidak perlu. Ini sangat ya bagus, tapi nanti kita kasih tahu apa anunya ini, ya. Sudah selesai. Ini tinggal kita temuin, baru kita tutup rapat. Sudah, begitu aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Banyak di YouTube bagus-bagus juga, sama mungkin lebih pintar dari banyak. Kalau kita tidak mengerti apa-apa, cuma kita berdasarkan pengalaman aja. Kalau mereka ahli semua mungkin, ya. Maaf kalau ada yang salah, tapi ya insya Allah coba aja. Ya, bagus. Ini ditutup segini. Jadi tunggu saja.
liter ini. Jadi pakai 20 liter. Nah, ini besok baru dikasihkan setelah 12 jam. Ini bakteri lain ini sama ini baru dikasihkan. Nah, ini prosesnya sebenarnya 2 hari sudah kelihatan, 2 kali 24 jam sudah kelihatan, bisa digunakan. Nah, kalau ini nanti digunakan setelah ini jadi. Ini untuk memutasikan, tergantung kita mau kita gunakan untuk apa ya, nanti kita jelaskan. Makanya subscribe, nanti kita jelaskan cara memutasikan bakteri itu untuk kegunaannya. Subscribe, kalau tidak subscribe tidak tahu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.